Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة wal akhwat rahimani rahimakumullah. Tidak ada manusia yang paling peduli dan perhatian kepada kita melebihi dari perhatian dan kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sekian sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu beliau merasa berat apa yang membuat kita berat. Ya, beliau tidak ingin kita ini masuk dalam neraka. Beliau menginginkan kita semua bisa berkumpul bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Ya, diantaranya ketika Rasulullah mengambil kewajiban sholat, ya, ketika beliau diangkat ke langit, awal kewajiban sholat pada waktu itu 50 waktu. Satu hari satu malam berapa waktu? 50 waktu. Ya, yang 5 waktu sehari semalam saja. Kalau kita mau polling, ya, kebanyakan orang lebih banyak sholat atau lebih banyak meninggalkan sholat? Banyak sholat atau meninggalkan sholat? Banyak meninggalkan sholat. Apa buktinya? Hah? Apa buktinya? Masjid kosong, kan sholatnya di rumah. Tapi al-muhim ini yang ada di lapangan. Orang yang meninggalkan sholat itu lebih banyak daripada orang yang sholat. Padahal sehari semalam itu cuma 5 waktu. Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya sholat itu sehari semalam 50 waktu. Ya, mungkin kita hari ini yang rajin sholat 5 waktu akan ada bolos dari sholat kalau waktunya 50 kali. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diantara sifat beliau sangat pemalu. Bahkan beliau lebih malu dari wanita pingitan. Ketika beliau turun dari langit ke-7 untuk mengambil perintah sholat,
Beliau bertemu dengan para nabi dan para rasul. Di antara nabi yang beliau ketemui adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu fisiknya besar-besar, umatnya beliau kuat-kuat. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, umat engkau tidak akan mampu melakukan sholat 50 waktu satu hari satu malam. Mintalah diskon dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik Nabi SAW untuk meminta dikurangi. Padahal beliau itu sangat pemalu. Tapi beliau memikirkan jangan sampai umat beliau banyak masuk surga karena meninggalkan sholat. Naik turun berapa kali Nabi kita SAW. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu saja, tapi pahalanya sama. Jadi ini merupakan pengorbanan Rasulullah. Ini bentuk cinta beliau kepada kita. Jangan sampai beliau membebani kita dengan beban yang banyak. Begitu juga ketika Rasulullah SAW sholat qiyamul lail di bulan Ramadan beberapa waktu dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW meninggalkannya. Kebiasaan Nabi kita, kalau seandainya beliau melakukan sebuah ibadah, itu beliau akan lakukan secara terus menerus, beliau tidak akan pernah tinggalkan. Iya. Tetapi ketika itu beliau meninggalkan sholat berjamaah di malam Ramadan, takut Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat itu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang 5 waktu saja sudah banyak yang tertinggal, bagaimana lagi sholat malam di bulan Ramadan. Ini tidak lain, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan seluruh manusia di muka yaumul qiyamah, dan begitu juga Nabi kita SAW dibangkitkan oleh Allah, yang beliau tanya, beliau tidak bertanya di mana Fatimah, beliau tidak bertanya di mana istri-istri saya, tapi yang ditanya oleh Nabi SAW, ummati, 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 umatku, umatku. Beliau memikirkan kita. Iya, agar kita semua bisa berkumpul bersama beliau dalam surganya Allah. Akan ketika Nabi SAW berhasil melewati sirat, iya, ketika sirat dipancangkan di atas neraka Jahannam, ujung dari sirat adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi tidak buru-buru masuk dalam surga, masih berdiri di ujung sirat sembari berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita semua. Beliau berdoa agar kita bisa selamat melewati dari sirat tadi. Sehingga sesuatu hal yang kita maklumi bersama, ya, orang yang paling terbaik untuk kita dan yang paling sayang kepada kita, pasti dia akan mewariskan kepada kita sesuatu yang paling berharga juga. Sepakat? Ya, ayah kita. Kenapa dia bekerja dari pagi sampai malam, bekerja mencari nafkah, membanting tulang, terkadang dimarah-marahi, dia terkadang harus mengorbankan nyawa untuk apa? Ya, saya bekerja agar saya punya rumah, kalau saya meninggal nanti anak saya ada tempat tinggal. Iya, saya ingin bekerja supaya ada usaha yang bisa saya wariskan untuk anak saya. Jangan sampai anak saya dia nggak punya arah kehidupannya. Itu difikirkan oleh ayah kita. Nah, ketika ayah kita telah membanting tulang, memeras keringat, terkadang antara hidup dan mati untuk mencari nafkah, kemudian warisan yang diwariskan kepada kita sia-siakan. Bertahun dia mengumpulkan uang untuk bisa buat rumah, membangun usaha, dalam hitungan bulan bisnis ayah kita rusak semuanya, bangkrut. Kira-kira kita ini anak yang baik atau tidak baik? Kita anak yang baik atau tidak baik? Hah? Kita ini anak yang durhaka. Mungkin sekampung, ya sekampung menghujat kita, ini bapaknya di masa hidupnya, ya dia memeras keringat 1 bulan dihabiskan harta orang tua. Pasti manusia akan mencela kita. Sadarkah kita? Nabi SAW yang lebih mencintai kita dibandingkan ayah kita kepada kita, yang beliau diusir di Taif,
Dan keluar anak-anak kecil menghina Nabi Muhammad SAW, dilempari kotoran, tetapi beliau tidak mundur untuk berdakwah. Beliau tidak mundur untuk menyebarkan kebaikan. Untuk apa? Supaya kita bisa mengenal Allah, supaya kita tahu tentang indahnya Islam, supaya kita tahu kemuliaan syariat Allah. Kalau seandainya Nabi kita mundur, aduh saya lelah, saya capek, diusir, diejek, dihina, mundur Nabi kita Muhammad SAW, mungkin hari ini kita tidak mengenal siapa Allah. Mungkin hari ini kita tidak mengenal agungnya syariat Allah. Mungkin hari ini kita menyembah batu, mungkin hari ini kita menyembah kayu. Tapi subhanallah, perjuangan Nabi kita SAW, ya tanpa beliau berkeluh kesah, ya bahkan dari awal lahirnya Nabi kita sampai beliau wafat antara ujian dengan ujian, sampai-sampai datang Fatimah radhiyallahu taala putri Nabi SAW, ya Rasulullah, ya kapan engkau bisa beristirahat ya Rasulullah? Ujian demi ujian. Karena Rasul sakit ketika beliau mau meninggal, sakit Nabi kita diracuni oleh seorang wanita Yahudi di hari Khaybar. Baru bekas racun itu 3 tahun setelahnya sakit Nabi kita. Nabi kita kemudian berkata, wahai Fatimah, ini merupakan akhir dari penderitaan ayahmu. Setelah ini ayahmu tidak akan pernah menderita lagi. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Sehingga ketika seorang anak tadi menyia-nyiakan warisan yang diwariskan oleh orang tuanya, dicemoohkan oleh masyarakat, tentunya yang lebih tercela lagi, kita menyia-nyiakan warisan Nabi Muhammad SAW. Padahal warisan itu merupakan hal yang paling berharga. Dia akan memberikan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Dia memberikan penerang dan cahaya untuk kita semuanya. Kalau seandainya ada warisan yang lebih indah dari apa yang beliau wariskan kepada kita, beliau akan minta kepada Allah. Beliau akan memilih itu untuk kita, tapi bukan itu semua yang dipilih oleh Nabi. Tapi Nabi memilih kepada kita ilmu. Innal anbiya lam yuwarithu dinara wa la dirhama, walakin warathu al-ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham, tetapi Nabi itu mewariskan dari ilmu agama. Oleh karena itu, para penuntut ilmu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kalian untuk mengemban atau mempelajari syariat Allah, mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kalau kita membaca sejarah, orang-orang yang mengelilingi Nabi Muhammad SAW itu kebanyakannya adalah para pemuda. Para pemuda yang mengelilingi Nabi SAW. Baik. Jadi pergerakan dakwah Rasulullah dari fase Mekah, dari fase Madinah itu dikelilingi oleh anak-anak muda. Iya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau masuk Islam umur beliau 37 tahun. Masih pemuda, 30 tahun, 37. Ya, masih kuat. Begitu juga Umar bin Khattab ketika masuk Islam umurnya berapa tahun? 26 tahun. Ya, Utsman bin Affan ketika masuk Islam umur beliau baru 20 tahun. Ali bin Abi Thalib pada waktu itu umur beliau 8 tahun. Baik. Dan siapa yang mau hadiah? Ya, siapa yang mau hadiah? Tuh. Mana yang paling jauh? Mahasiswa yang paling jauh dari mana? Dari mana? Simolu. Simolu paling jauh. Hah? Kalimantan Timur. Hah? Maroke? Mana Maroke? Mana dari Maroke? Masya Allah. Jauh mana, Kalimantan Timur atau Maroke? Maroke. Maroke masih Indonesia. Masih. Kira masuk sini pakai paspor. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Andika. Andika. Taib. Berapa umur para khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali?
ketika masuk Islam. Soalnya nggak repot-repot. Yang baru saya sebut 3 menit yang lalu. Berapa umurnya Abu Bakar? 37. Umurnya Umar 26. Umurnya Utsman. Nah, umurnya Ali. Masya Allah. Barakallahu. Nggak rugi untuk dua-duanya. Yang mana Andika? Mau yang mana nih? Mau yang mana? Mau yang mana? Ini ada love ini. Yang ini? Kamu yang ini? Baik. Kasihkan. Baik. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, mereka relatif umurnya masih muda. Tetapi kemudian yang mereka miliki, ayyuhal ikhwani rahimakumullah, memberikan kebaikan kepada masyarakat mereka. Ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu datang dari negeri Yaman dan tidak ada maksud sama sekali untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau belajar beberapa saat dengan Rasulullah. Ya, singkat ceritanya beliau belajar beberapa saat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pulang ya ke negerinya di negeri Yaman. Setiba di negeri Yaman, diajak bapaknya masuk Islam, diajak ibunya masuk Islam, dan kedua-duanya masuk Islam. Baik. Kemudian beliau ajak istrinya masuk Islam, dan kemudian istrinya juga masuk Islam. Ya. Kemudian setelah istrinya masuk Islam, dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, pergilah kau mandi di Syarra." Jadi di Syarra inilah sebuah tempat di negeri Yaman. Di situ ada batu dan juga di situ mengalir air. Jadi menurut keyakinan mereka pantang orang mandi di sini, tidak boleh. Jadi kalau di orang mandi di sini itu bisa kualat. Ya, apa kalau di Merauke Andika? Ada hal yang kayak gini. Jadi kalau tempat kami di Aceh misalnya, hati-hati menuju kuburan, dengan menuju kuburan bisa bengkok teman-teman. Ada apa namanya kalau orang Merauke ngomong? Apa namanya? Pamali. Apa di Merauke apa yang hal kayak gini ada? Ada contohnya? Apa misalnya? Kayak Anda bilang tadi, di sana ada juga air, ada batu nggak boleh mandi seperti itu. Enggak ada. Dari Kalimantan. Mana Kalimantan tadi ya? Pepohonan. Kepohonan namanya. Apa contohnya? Kurang lebih ada tempat nggak boleh mandi di situ, nggak boleh macam-macam. Baik. Nah, ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu meminta istrinya untuk mandi ke situ, istrinya berkata, "Wahai suamiku, ini tempat ya sudah menjadi keyakinan nenek moyang kita, tidak boleh mandi di sini, bisa kualat kita kalau mandi di sini, bisa kualat. Engkau tidak takut ini akan memberikan mudarat kepadaku?" Kemudian Tufail bin Amr ad-Dawsi, beliau belum lama belajar dengan Nabi. Beliau baru beberapa saat belajar dengan Rasulullah SAW. Tetapi Nabi telah menanamkan kepada beliau akidah. Rasulullah telah menanamkan kepada beliau tauhid. Rasulullah telah mengajarkan kepada beliau usul agama. Kata Tufail bin Amr, "Idhabi waghtasili wa ana dhaminun laki." Pergi engkau mandi ke situ. Pergi. Ya, saya sebagai penjaminnya. Dia cuma sekedar batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat. Manfaat mudarat itu datang dari Allah. Ini menunjukkan kepada kita para hadirin, teman-teman semuanya, hal yang paling pertama ditanamkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya adalah akidah. Pokok agama, usul agama yang terkadang ya orang yang sudah belajar sekian lama di pondok pesantren
ya, atau belajar di tempat-tempat agama, pesantren namanya, atau di tempat kami dengan nama yang lain, atau mahat atau apapun namanya, bertahun-tahun, bahkan terkadang keluar dari pesantren, bukan keluar dari mahat, bukannya justru mengingkari hal yang seperti ini, bahkan sebagai pelaku, sebagai pelaku, ya ada jual jimat-jimat. Ini kalau berpergian dari satu tempat ke tempat lain, bawa jimat ini masuk kantong, itu selamat nanti. Kamu tidak kena ini, tidak kena itu. Ya, ini kalau seandainya kamu kemana-mana, bawa cincin ini. Kalau seandainya kamu bawa cincin ini, kamu nggak pernah kelaparan. Boleh nggak keyakinan seperti ini? Serius. Ini cincin, misalnya cincin, ini cincin kamu ambil, kamu bawa, kamu kalau ada cincin ini nggak kelaparan. Boleh nggak? Sepakat? Ada yang tidak sepakat dengan saya? Hah? Kalau seandainya misalnya saya bawa cincin, nanti kalau saya lapar dan saya nggak punya makanan, saya jual cincin tadi, kemudian uangnya saya beli makanan, boleh? Nah yang nggak boleh apa juga? Tapi nggak boleh kalau seandainya cincin itu yang memberikan efek dia nggak lapar. Tapi kalau seandainya cincin tadi dijual, kemudian makan uangnya dibeli itu makanan, ya nggak ada masalah. Ada efek tersendiri di situ. Jadi merinci sesuatu itu kadang lebih selamat. Merinci sesuatu terkadang dalam kondisi lebih selamat. Tapi tidak selamat. Bisa saja merinci sesuatu terkadang menunjukkan kebodohan. Apa misalnya merinci sesuatu menunjukkan kebodohan? Misalnya saya punya 10 ekor kambing. Ya, 5 kambing warna hitam, 5 kambing warna putih. Kemudian saya ceritakan, tadi sore saya memasukkan kambing ke dalam kandang. 5 kambing yang warna hitam saya masukkan ke kandang, begitu juga 5 kambing yang warna putih saya masukkan juga ke kandang. Perlu nggak di sini saya rinci di sini? Perlu nggak? Nggak perlu rinci. Kecuali saya katakan kambing saya 5 yang hitam, 5 yang putih. Ya, yang 5 ekor kambing yang hitam masuk kandang, yang 2 yang putih yang hilang. Boleh nggak saya rinci? Supaya siapa yang mendapatkan kambing warna putih itu punya saya. Kan begitu. Tapi dia cerita saya masukkan kambing, 5 yang hitam sudah masuk kambing, 5 yang hitam sudah masuk kandang, yang putih juga masuk kandang. Perlu nggak dirinci di sini? Nggak perlu dirinci. Jadi kadang-kadang orang ingin memperbanyak kalimat, ingin merinci sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu bukan kepinteran, itu namanya kebangetan. Bisa difahami? Jelas ya? Nah, kita kembali kepada kisah yang kita sebutkan tadi. Rasulullah SAW mendidik kepada para pemuda akidah. Karena ini merupakan hal yang terpenting dalam hidup kita. Kita hidup di zaman, di masa ya, yang kita punya HP di tangan kita. Segala hal baik jelek itu ada dalam HP. Ya, orang-orang yang mereka menyebarkan syubhat, yang menyebarkan kebatilan di tengah umat Islam, ya, mereka punya tokoh-tokoh besar. Mereka mendatangkan ayat-ayat Quran, mereka mendatangkan hadis-hadis Rasulullah SAW, menyebarkan pemikiran-pemikiran liberal. Dan pemikiran liberal, pemikiran yang paling berbahaya di zaman ini, dan begitu gencar dan masif mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat di mereka. Dan tidak sedikit pemuda-pemudi Islam mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran liberal. Ya, mungkin antum juga punya teman dulu di SMA atau punya tetangga dan lain sebagainya. Ya, seseorang yang menampakkan identitas dirinya sebagai seorang muslim atau mengatakan agama yang paling benar adalah agama Islam, semua agama selain Islam agama kekufuran. Udahlah, jangan terlalu ekstrim ente, jangan terlalu fanatik sama agama. Semua agama juga baik, semua agama juga mengajarkan kebenaran. Masa kamu saja yang masuk surga? Sering nggak kita dapatkan seperti ini? Cukup banyak. Dan ini pergerakan mereka sangat masif. Terus kita mau hanya menjadi penonton? Ya, kita hanya menjadi penikmat drama kekufuran yang mereka sedang mainkan di negeri kita. Ya, kalau kita tidak bergerak, kita khawatir anak cucu kita ke depan nggak kenal apa itu Islam.
Iya, anak cucu kita nggak tahu apa itu masjid, kecuali dulu mereka pernah cerita kakek saya dulu ibadah di situ, cuman saya nggak tahu apa itu di situ. Nauzubillah, itu bisa terjadi. Ya, maka kita sebagai pemuda-pemudi Islam, ya, memiliki tugas besar di pundak kita untuk menyebarkan agama Allah, menyebarkan kesucian Islam, menyebarkan kebaikan di tengah muslimin. Dan sebelum kita menyebarkan itu semuanya, kita bekali diri kita dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, ya, yang dengannya Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya, yang dengannya ditempa sahabat Nabi SAW di atas akidah yang sahih seperti ini. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berapa umur Umar bin Khattab tadi ketika masuk Islam? 20, masya Allah. Ketika beliau melewati Ka'bah, ya, kemudian ketika sampai ke Hajar Aswad, ini kan hajar batu, ya, batu yang paling hebat di muka bumi ini, sepakat? Di situ batunya berasal dari surga, diletakkan di Ka'bah, tempat dimulainya tawaf, disunahkan untuk dicium, kan begitu. Nabi Umar bin Khattab berkata, ya hajar, innaki hajar la tadur wa la tanfa. Wahai batu, kamu cuma sekedar batu, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi mencium, nggak perlu aku cium lagi. Itu kan tauhid yang ditanamkan oleh Nabi, akidah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, agar seseorang itu bergantungnya hanya kepada Allah. Dia meminta hanya kepada Allah, dia memohon hanya kepada Allah, dia takut hanya kepada Allah. Dan itu sebagai bentuk realisasi apa yang kita baca dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan itu menghemat waktu, kita akan membaca satu kitab yang ringkas, yang pendek, dan juga mudah untuk kita fahami. Dan bersama dengan itu insya Allah akan ada faidah atau fawaid yang sangat besar di dalam kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau salah seorang dari mufti yang ada di Lajnah Daimah dari kerajaan Arab Saudi Arabia. Ya, beliau menulis sebuah kitab dengan judul Mujmalu Aqidatis Salafi As-Salihin, yaitu penjelasan secara mujmal tentang akidahnya salaf. Ya, akidah salaf. Mungkin saya nggak baca mukadimahnya karena waktu kita sempit. Kita masuk ke halaman 3. Baik. Sebelum kita membaca, di sini disebutkan tentang as-salafu. Ya, mungkin kita ingin tahu apa arti salaf, karena kalimat ini sudah cukup sering salaf. Apa itu salaf? Baik. Pertama, ayo ikhwah, as-salaf itu secara bahasa artinya yaitu sesuatu yang telah mendahului kita. Sesuatu yang telah mendahului kita. Apakah itu bentuknya zaman ataukah itu bentuknya orang? Makanya ketika Rasulullah SAW sakit, beliau berkata kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, ittaqillah wasbiri fa inna laki khairun salaf. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, takutlah kau kepada Allah. Ya, bersabarlah, sesungguhnya aku adalah sebaik-baik salaf untuk kalian. Aku sebaik-baik salaf untukmu. Aku adalah sebaik-baik pendahulu untukmu. Baik. Jadi ketika disebut kalimat salaf, ya, itu maksudnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, ya, khairun qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Siapa generasi setelah Rasulullah?
generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Sehingga 3 generasi ini disebut sebagai generasi as-salaf, generasi pendahulu kita, nenek moyang kita, orang yang kita jadikan kita sebagai panutan. Dan kenapa kita harus menjadikan mereka sebagai panutan? Ya tentunya para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling mengerti tentang Islam ini sendiri, karena guru mereka Nabi SAW. Mereka paling mengerti tentang ayat Al-Quran, di mana turunnya, untuk apa diturunkan. Bahkan mereka tahu di mana Nabi SAW ketika diturunkan ayat tersebut. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab tafsir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Waktu itu ada seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, innakum taqra'una ayatan law nuzilat fina la akhadna hidan. Wahai Umar, kalian membaca sebuah ayat kepada kami, kalian akan membaca sebuah ayat, kalau ayat itu diturunkan kepada kami, maka niscaya kami akan menjadikan turun ayat itu sebagai hari raya. Kemudian kata Umar, ayu ayatin taksudu, apa ayat yang kau inginkan? Kemudian kata Umar, kata Yahudi ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Kemudian kata Umar bin Khattab, wallahi aku mengetahui di mana turun ayat tersebut dan di mana Nabi SAW ketika Allah menurunkan ayat tadi. Jadi mereka tidak hanya faham maksud daripada ayat, tetapi juga mereka faham di mana posisi Nabi SAW ketika ayat tersebut diturunkan. Adapun pemahaman mereka terhadap nasul Quran dan nasul Sunnah nggak perlu ditanyakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Iya, para sahabat, sebagian sahabat mereka bergembira, tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala pada waktu itu menangis. Kemudian mereka berkata, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Di hari Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dan muslimin." Abu Bakar As-Siddiq menangis, ini pertanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal. Ya, Islam sudah menang, orang berbondong-bondong masuk Islam, berarti tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Beliau akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makna yang terkandung dari ayat, dari makna yang batin, tidak hanya secara zahir. Zahirnya kan hari kebahagiaan kan, umat Islam dimenangkan, orang berbondong-bondong masuk Islam, tapi ada makna yang dalam yang itu difahami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Rasulullah menyampaikan ceramahnya, menyampaikan khutbahnya, beliau mengatakan ada seorang hamba yang mereka diberikan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia akan diberikan dunia dan apa yang diinginkan dari dunia ini, dan pilihan yang kedua, dia kembali kepada Allah. Ternyata hamba ini dia memilih untuk kembali kepada Allah. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu juga menangis, dan beliau menangis, beliau mengatakan Rasulullah sedang berbicara tentang diri beliau sendiri. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidaklah seorang nabi dan rasul itu meninggal kecuali Allah akan tawarkan kepadanya 2 hal. Ya, tawaran pertama untuk hidup di dunia ini, diberikan apapun yang dia inginkan, atau yang kedua kembali kepada Allah. Dan Nabi SAW lebih memilih untuk kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Jelas. Jadi ini menjadi sebab kenapa kita harus berakidah dengan akidah salaf. Ini sebab kenapa kita harus beragama dengan agamanya mereka. Karena mereka orang yang paling tahu tentang Al-Quran, mereka paling tahu tentang hadis Rasulullah, karena mereka melihat langsung Nabi SAW mempraktekannya. Dan justru sebaliknya, ketika kita menyelisih daripada jalannya mereka, maka ini merupakan awal dari segala kesesatan. Ini merupakan awal daripada kehancuran. Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyara." Dan siapa yang durhaka kepada Rasulnya setelah datang kepadanya petunjuk dan mengikuti selain daripada jalannya mukminin, maka kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali, kata Allah.
Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat, memilih selain daripada jalannya mukminin, memilih selain dari jalannya sahabat Nabi SAW. Dan apa yang saya sebutkan ini diperkuat ya asar yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Pada waktu suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada diri beliau sendiri, kaifa takhtalif hadhil ummah, nabiyyun wahidun qiblatuha wahidah. Nah, bagaimana umat ini bisa berselisih? Nabinya satu, kiblatnya satu, yang disembah juga satu, yang menjadi rujukan juga satu, yaitu Al-Quran. Kenapa mereka berselisih? Kemudian datang Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Abbas berkata, ya, qara'na al-Quran, kita membaca Al-Quran, ya, dan kita mengetahui untuk apa ayat Al-Quran itu diturunkan. Mereka faham ayat itu ini, ayat itu ini, mereka faham karena mereka langsung berguru dan mereka melihat prakteknya Nabi Muhammad SAW. Summa ja'a ba'dana qaumun, kemudian datang setelah kita aqwamun, suatu kaum yaqra'una al-Quran, mereka membaca Quran sama seperti kita baca Quran, akan tetapi mereka tidak mengetahui apa maksud daripada ayat ini. Mereka menggunakan dengan akal dan logika mereka ayat-ayat Quran, yang mereka tidak kembalikan kepada jalannya para salaf. Mereka tidak kembalikan jalannya para sahabat Nabi. Mereka gunakan akal mereka. Kalau kita melihat orang-orang liberal, teman-teman semuanya, ya, mereka dalam ceramah mereka atau di dalam ketika mereka menyebarkan kesesatan mereka, mereka akan mencuplik ayat-ayat Quran, mencuplik hadis-hadis Rasulullah. Ya, ketika mereka mengatakan riba itu halal, riba itu haram hanya di zaman Nabi saja. Mereka baca ayat ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli dan orang mengharamkan riba. Dan mereka mengatakan hadil ayat, nah, lafdzul 'am wa yuradu bil khusus, bahwasanya ayat ini lafadznya adalah umum dan diinginkan adalah khusus. Ini kan bahasa-bahasanya ulama kan. Bahasa-bahasanya kalau kita belajar kitab usul, kita belajar kitab qawaid, kita akan lewati lafdzul 'am yuradu bil khusus. Itu mereka utarakan. Ayat ini adalah ayat yang umum. Naam, riba itu haram, jual beli hal dihalalkan. Tetapi haramnya riba itu hanya terbatas ketika turunnya ayat ini saja. Iya, hanya pada ayat ini saja, pada waktu itu saja haram riba. Jadi seakan-akan mereka nggak menolak ayat Quran, seakan-akan mereka tetap memuliakan Al-Quran. Kan begitu? Hah? Iya, karena apa? Karena di zaman sekarang manusia punya hajat yang sangat banyak. Ya, mereka butuh modal, mereka butuh uang untuk berdagang, untuk berbisnis, dan tidak akan mungkin tanpa ada pinjaman, maka perjalanan kehidupan tidak akan berjalan demikian. Dan Islam datang dengan memberikan maslahat dan menyempurnakan maslahat dan menutup segala pintu kejelekan. Subhanallah ya, pakai ayat, pakai kaidah-kaidah yang maklum di kalangan para ulama. Inna dinun mabniun 'alal masalih wa taqmiluha wa daril mafasid wa taqliluha. Agama ini dibangun di atas maslahat dan untuk menyempurnakan maslahat. Agama ini adalah untuk menutup segala kejelekan dan menyempitkan kejelekan. Dia pakai kaidah-kaidah. Nah, kira-kira kita dengar, oh, Masya Allah, boleh ternyata riba. Nyesal saya keluar dari bank kan gitu. Ternyata boleh. Ayatnya demikian maksudnya, makanya jangan terlalu tekstual. Kita harus melihat intekstualnya, lihat kondisi, lihat keadaan, karena Al-Quran itu universal. Jadi ketika seseorang tidak diikat dengan jalannya para salaf, mereka akan bebas untuk mengintervensi atau mengungkapkan makna Al-Quran semaunya mereka, dan ini sangat berbahaya. Tetapi kita katakan, kita kembali kepada salaf kita. Salaf kita terdahulu, mereka butuh modal atau tidak? Salaf kita terdahulu, apakah mereka berniaga? Salaf kita terdahulu, apakah mereka berdagang? Salaf kita terdahulu, apakah mereka berpergian di satu tempat ke tempat yang lainnya untuk berniaga? Iya, mereka lakukan itu. Buktinya ketika Abdurrahman bin Auf datang ke kota Mekah, ya, beliau butuh modal untuk berniaga, beliau butuh dagang, butuh uang. Makanya Sa'ad bin Rabi menawarkan beliau kebun sebagai modal untuk beliau berniaga. Kan seperti itu.
Thalab bin Ubaidillah boleh berpergian satu tempat ke tempat yang lainnya untuk berniaga, untuk berdagang. Iya, dan beliau menginvestkan uang beliau di tempat-tempat bisnis. Ini dilakukan di zaman salaf. Telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi berniaga dari Syam, dibawa ke Madinah, dibawa ke Mekah. Ya, bahkan ketika sebab terjadinya perang Uhud, ya karena memang jalur itu merupakan jalur internasional untuk perdagangan pada waktu itu. Ya, dan negeri Madinah telah dikuasai oleh muslimin dan itu merusak daripada bisnisnya orang-orang kafir, orang musyrikin Mekah. Jadi perjalanan itu sudah ada, tetapi bersama dengan itu mereka tidak menghalalkan riba. Mereka tetap mengharamkan riba. Ini salah satu hal pentingnya kita memahami agama sesuai dengan jalannya para salafun saleh. Tapi karena ada orang-orang yang mereka dalam beberapa waktu yang lalu ada seseorang dosen di salah satu universitas Islam, baik, dia membuat satu tulisan tentang hal Al-Quran tidak mengharamkan zina. Ya, Al-Quran tidak mengharamkan zina. Padahal dari kecil, dari SD kita sudah tahu zina itu haram. Ya walaupun kita nggak hafal la taqrabuz zina, kita secara makna kita paham nggak boleh dekat-dekat dengan zina, kan begitu. Tapi dia buat tulisan kalau zina itu nggak haram. Nah, tapi bagaimana dengan ayat? Zina yang dimaksudkan di dalam Al-Quran adalah zina yang itu bisa ditegakkan hukum. Ya bisa dia berzina di depan umum. Ya berzina di depan umum ada 4 saksi ya, dia dihukum. Ya atau dia memperkosa orang. Tapi kalau dia berzinanya suka sama suka, yang dilakukan sembunyi-sembunyi, dilakukan sembunyi-sembunyi kan nggak ditegakkan hukum di sana karena nggak ada 4 saksi. Ya itu nggak haram. Iya, jadi dia mencuplik ayat Quran, kemudian dari ayat itu mereka mengatakan zina halal. Alhamdulillah. Ini disitulah kita penting kembali kepada pemahaman para salaf. Faham? Bahkan ada yang mengatakan Rasulullah bapaknya kaum liberal. Ajib. Bapaknya kaum liberal. Rasulullah itu adalah bapaknya yang mengajak persamaan agama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Makanya di antara apa yang saya sebutkan tadi, hal yang paling terpenting kita kembali kepada pemahaman salaf agar orang tidak mudah berbicara apa yang dia inginkan kepada dalam agama kita ini. Bisa dipahami? Allah Ta'ala alam shawab. Karena sudah ada, insyaallah kita sambung setelah salat isya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, para talib wa talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dan kita akan membaca kitab. Kita di halaman, kita baca langsung halaman 3 ya. Al-aqidatus sahihatu ats-tsabitatu. Aqidah yang sahihah. Apa itu aqidah sahihah? Al-aqidatus sahihatu hiya allati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a ilaiha. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق من بعد على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Akidah as-sahihah adalah akidah yang datang dengannya Rasulullah SAW, yang Nabi menyeru manusia kepada akidah tersebut. Ketika kita berbicara tentang permasalahan akidah, maka ini merupakan perkara yang pondasi.
Maka dari awal dakwahnya Rasulullah SAW sampai beliau menutup atau sampai beliau diwafatkan oleh Allah, senantiasa beliau mengajak manusia kepada akidah yang sahih. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Taraktukum ala bayda lailuha ka'anhariha." Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang benderang, yang mana malamnya bagaikan siangnya. Jangankan kita berbicara tentang permasalahan akidah, yang ini merupakan pondasi agama, perkara-perkara yang bentuknya sampingan telah dijelaskan dan diterangkan oleh Nabi SAW sejelas-jelasnya. Ya, diantaranya tentang cara kita cebok. Tidak boleh cebok dengan tangan kanan, tidak boleh menggunakan tulang belulang. Yang itu dirinci oleh Nabi SAW sampai sedetail-detailnya. Sampai-sampai Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pada waktu ditanya, "Hal alamakum nabiyyukum min al-khara'ah?" Apakah Nabi kalian juga mengajarkan kepada kalian bagaimana cara adab buang hajat, bagaimana cebok? Iya. Rasulullah SAW melarang kami cebok dengan tangan kanan, dan Rasulullah SAW melarang kami cebok dengan tulang belulang, dan Rasulullah melarang kami untuk buang hajat menghadap kiblat. Nah, kalau seandainya urusan toilet, urusan buang hajat, urusan membersihkan hajat ternukilkan kepada kita dengan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya, apakah logis? Masalah akidah, masalah usul agama, masalah fondasi agama, tidak datang kepada kita penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ini tentunya sesuatu yang tidak mungkin. Ini sesuatu perkara yang mustahil. Secara kaidah disebutkan oleh para ulama, ketika itu merupakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia, maka Allah akan menerangkan dengan seterang-terangnya. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akidah, Allah menjelaskan tentang tauhid, terkadang datang dengan lafaz perintah, wa'budullaha. Terkadang datang dalam bentuk larangan, wala tusyriku bi syai'a. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan terkadang Allah menceritakan kisah-kisah orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan terkadang juga Allah permisalkan dengan permisalan yang agar kita mudah untuk memahaminya. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang bentuk kesyirikan, jadi syirik itu Allah menyebutkan yang artinya seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu kelihatannya kan sangat kuat dan kokoh. Pernah lihat sarang laba-laba? Detail, kecil, rapi, kan seperti itu. Ya, tetapi dengan indahnya sarang laba-laba tadi, yang kelihatannya begitu kokoh, apakah bisa menyelamatkan laba-laba dari serangan musuhnya? Hah? Bisa dia laba-laba walaupun sarangnya lemah kita ambil, kita pencet seperti ini, mati sudah dia. Sarangnya tidak bisa melindunginya. Sarangnya tidak bisa memberikan kebaikan kepadanya dari hal-hal yang jelek. Begitulah Allah mengibaratkan tentang kesyirikan. Walaupun kesyirikan itu ya digambarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang kuat, hakikatnya orang yang beribadah kepada selain Allah tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadanya dan tidak bisa menghilangkan mudarat darinya. Bisa difahami? Makanya di sini disebut oleh Syekh, akidah as-sahihah adalah akidah yang datang dengannya Nabi SAW. Dan ketika disebutkan itu datang dari Rasulullah, maka Nabi SAW telah menjelaskan dan menerangkan kepada kita sejelas-jelasnya. Namun bersama dengan itu, kenapa akidah Rasulullah SAW yang begitu jelas tadi menjadi samar? Karena memang penyeru-penyeru kebatilan itu lebih banyak orangnya dan lebih banyak jalannya dibandingkan jalannya Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 sahabat Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah berdiri menyampaikan khutbah dan beliau mengatakan bahwasanya umat ini terpecah setelahku menjadi 73 golongan, dan seluruhnya kulluha finnar, seluruhnya diancam dengan neraka kecuali hanya satu saja.
ketika kita membaca hadis ini teman-teman semuanya, kita sedang tidak berbicara diri kita. Ini harus dipahami. Ya, kita sedang tidak berbicara satu itu saya, enggak. Tetapi kita berbicara pengkhobaran yang dikhobarkan oleh Nabi akan terjadi perselisihan di kalangan umat ini sebanyak 73 golongan, dan satu golongan adalah golongan yang benar. Golongan siapa? Golongan saya, golongan antum, golongan guru-guru kita, enggak. Itu adalah golongan Rasulullah SAW dan para sahabat yang berjalan di atas jalan tersebut. Jelas? Jadi siapa saja yang mereka berjalan di atas jalannya sahabat, berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW, maka mereka adalah ahlul haqq, siapapun mereka. Apakah dia ngaji sama kita, dia nggak ngaji sama kita, dia kenal sama kita, atau dia nggak kenal sama kita, dia senang sama kita, atau dia benci sama kita. Ya, itu bukan standar. Oh, dia benci sama saya, maka dia bukan orang yang baik. Oh, dia itu nggak mengaji sama saya, maka dia bukan golongan yang selamat. Enggak. Ya, itu bukan timbangan. Golongan selamat itu ngaji sama kita atau senang sama kita, bukan. Tapi golongan selamat itu adalah siapa saja yang mereka berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi SAW. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh, teman-teman semuanya, ketika Rasulullah menyebutkan annal ummah, bahwasanya umat ini berpecah menjadi 73 golongan, itu umat dakwah ataukah umatul ijabah? Pernah tahu umat dibagi menjadi dua, umatul dakwah dan umatul ijabah? Tahu Pak? Baik. Umatul dakwah adalah umat yang diutus Nabi SAW kepada mereka, dan semuanya mereka wajib untuk beriman kepada Rasulullah, siapapun. Ya, Nabi SAW mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'ta ahadan min qabli minal anbiya." Diberikan kepadaku 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada siapapun sebelumku dari kalangan para nabi. Bu'ithtu ilan nasi ammah. Aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Nabi-nabi terdahulu ketika mereka diutus kepada satu kaum, hanya kaum tersebut yang beriman kepadanya. Kaum yang lain tidak harus beriman kepada nabi tersebut. Ya, logikanya begini, ada nabi Aceh, ada nabi orang Medan, ada nabi orang Jawa, ada nabi orang Kalimantan, ada nabi orang Maroke. Jadi nabi orang Maroke hanya beriman kepada nabinya, dia nggak perlu beriman nabi yang ada di Aceh. Faham? Nabi orang Aceh begitu juga nggak perlu dia beriman kepada nabi orang Medan, dia punya nabi sendiri. Nah, setelah diutus Nabi Muhammad SAW, ya, dakwahnya Rasulullah itu tidak hanya terikat kepada kaumnya saja, tetapi seluruh manusia mereka diajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang tidak beriman. Ini namanya apa? Umat dakwah. Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ma min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun." Nah, demi jiwa Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak ada satupun daripada umat ini, Yahudi kah, Nasrani kah, yang mereka mendengar datangnya aku dan dia tidak beriman kepadaku, illa kanu min ashabil jahim, kecuali mereka dari penghuni neraka jahanam. Jadi seluruh manusia di muka bumi ini, mau dia Arab, mau dia orang Eropa, mau dia Cina, mau dia Eropa, siapapun dia, wajib untuk beriman kepada Nabi. Dan ada di antara mereka yang beriman dengan Nabi, namanya umat al-ijabah. Faham? Umat yang beriman kepada Nabi namanya apa? Umat ijabah. As-su'al, sataftariqu ummati ala 30 wa 70 firqah. Umatku berpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan ini, dia adalah umatul dakwah ataukah dia umatul ijabah? Nah, 7 tangan yang bisa jawab. Saya kasih buku. Yang paling jauh setelah Merauke, Kalimantan Timur ya. Kalimantan apa tadi itu? Kalimantan Timur, Samarinda ya? Berau. Waktu orang Berau. Saya pernah ke Berau. Hah? Oh iya, 4 tahun saya ke Berau. Ada dari NTB? Mana NTB? Sulawesi. Jauh mana Kalimantan sama Sulawesi? Hah? Jauh Sulawesi? Hah? Mana NTT?
Mana orang NTT? Hah? NTB. Dari NTB? Masya Allah. Jauh mana NTB sama Kalimantan, Sulawesi? Hah? Sulawesi. Antum lebih jauh ya? Nah. Umat Islam, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Dia umatul dakwah atau umat ijabah? Umatul dakwah. Berarti mereka muslimin atau kafir? Muslim. Nah, baik. Ambil. Ya, love gambarnya. Yang beli kayaknya mau nikah. Baik. Jadi perhatikan. Rasulullah SAW menyebutkan umatnya berpecah menjadi 73 golongan. Mereka adalah umat Islam. Jadi mereka bukan orang kafir. Ya, di dalam umat Islam ini ada pecahannya yang sampai pecahannya menjadi 73 golongan. Dan semuanya itu diancam dengan neraka, diancam ya. Kita di dalam pembahasan akidah ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Mu'tazilah wal Khawarij. Orang Khawarij mereka meyakini semua ayat-ayat yang sifatnya neraka itu adalah bentuk pemastian. Bentuknya apa? Pemastian. Jadi misalnya ada orang berzina, dia akan diadab dalam neraka. Maka siapa berzina pasti masuk neraka. Orang yang mereka membunuh, ya, dia sebut dalam Quran dia masuk neraka, pasti dia masuk neraka. Yang mana mereka menjadikan pelaku dosa besar itu, ya, orang yang keluar dari Islam kafir. Jadi semua ayat-ayat itu bentuknya adalah kepastian. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka memahami ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang neraka itu adalah wa'id. Apa namanya? Ancaman. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka dari perbuatannya, dan bisa saja dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia langsung masuk surga, atau dia diadab dalam neraka, ada waktunya dia akan kembali diangkat ke dalam surga. Loh, katanya kalian memahami ayat sebagaimana zahirnya, nggak boleh ditakwil. Udah jelas Allah menyebutkan neraka, udah jelas Nabi menyebutkan neraka. Kenapa ente mengatakan itu nggak neraka? Itu cuma sekedar ancaman. Kan begitu? Fahim tuh soal. Fahim tuh soal. Nah, siapa yang mau jawab? Dapat buku tebal. Nah, siapa yang mau menjawab? Nah, tunjuk tangan lo, nanti saya pilih. 1, 2. Siapa yang tanya? Irga, mana Irga? Coba tunjuk mana? Siapa yang saya tanya? Ah, Irga. Ini tuh ada yang tunjuk tangan nih, berapa orang? Siapa yang saya tanya? Antum yang menunjuk? Hah? Mustafa Lawal yang mana? Yang mana namanya? Yang baju hitam, baju putih, baju putih ya. Ah. Fahim tuh soal? Apa jawabannya? Nak cari nafas dulu. Jadi sudah kepikiran, ya, terus tiba-tiba hilang ya. Apa jawabannya? Saya ulangi soal. Baik. Ulang lagi soalnya. Baik. Kita menyebutkan tadi Ahlus Sunnah itu kan dalam memahami ayat datang sebagaimana zahirnya. Allah dan Rasulnya telah menyebutkan orang yang berzina neraka, orang yang bunuh neraka. Tapi kita katakan nggak pasti neraka, itu cuma ancaman. Bisa masuk neraka, bisa saja dia diampuni dosanya oleh Allah. Iya. Nah, kalian mengatakan bahwasanya ayat itu difahami secara zahir. Kenapa ditawil di sini? Kenapa nggak langsung Allah katakan neraka? Sebagaimana orang Mu'tazilah, kenapa yang dikatakan itu ancaman? Nah, jadi dia nggak bertobat. Dia berzina, dia membunuh, dia nggak bertobat. Dia mati dalam keadaan dia membunuh, mati dalam keadaan dia berzina, dalam keadaan dia tidak bertobat. Apakah dia itu mati dalam keadaan kafir? Belum. Apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Lah, Allah mengatakan orang yang membunuh, orang yang berzina itu tempatnya neraka. Dia nggak bertobat. Nggak bertobat. Hah?
Dia nggak bertobat. Kalau bertobat udah, jangan bertobat. Perbuatan syirik pun bisa diampuni oleh Allah. Ini dia nggak bertobat. Hah? Dia masuk neraka. Masuk neraka ya. Kalau nggak bertobat, orang berzina, orang bunuh masuk neraka. Antum dari mana? Dari Aceh. Aceh mana? Tapatuan. Ya, jadi nggak rasis ya, saya perlu orang Aceh jawab ya. Karena dia pertama masih memegang tauhid. Kedua, Ya. Yang masuk neraka kekal itu adalah orang kafir. Nah, saya tanya dalilnya, apa dalilnya? Masya Allah. Masya Allah, ini angkat tangannya Masya Allah. Antum lah. Dari mana? Hah? Dari? Tafsel, Tapanuli Selatan. Apa dalilnya? Ayo. Dari sisi mana pendalilannya? Gimana? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan diampuni dosa selain kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena tauhid. Terus kenapa dengan tauhid? Antum gini, menjawab sesuatu, siapapun, saya atau antum semuanya, ketika para pendengar faham dia. Oh ya, ini maksudnya. Saya tanya boleh ya? Dan teman-teman semuanya yang hadir di sini paham nggak kata beliau? Nggak paham. Mohon maaf, bukan saya ngomong loh teman-teman, nggak paham ya. Jadi antum menjawab sesuatu yang orang dengar paham. Antum kan ini calon dai, ini calon penceramah. Iya. Gimana? Ayatnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya udah, kalian pahami sendiri-sendiri ya. Pokoknya ini ayatnya. Siapa namanya? Siapa? Firdaus. Masya Allah. Ya kalau kenalan sama orang Arab hati-hati pakai nama Firdaus ya. Karena Firdaus di Arab nama perempuan. Jadi kalau kita baca komus, Firdaus itu yudzakkar wa yu'annas. Firdaus itu nama laki-laki dan nama perempuan secara bahasa. Kalau di negeri kita, Firdaus itu digunakan untuk nama laki-laki yang paling banyaknya di Indonesia. Tapi kalau di Arab, Firdaus itu banyak digunakan nama perempuan. Salah? Enggak salah. Ya justru kalau nama perempuan pakai nama di Firdaus di Indonesia aneh. Karena Firdaus itu nama laki-laki. Tapi kalau di Arab, nama Firdaus nama laki-laki aneh. Karena di sana kebanyakan nama perempuan. Karena memang yudzakkar wa yu'annas. Nah, pas. Buku lo nih tebal ini buku. Ya udah antum. Fihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika." Artinya yang sama sekali enggak bakal diampuni adalah syirik, dan Allah akan mengampuni yang selain itu. Jadi semua dosa-dosa besar, baik itu membunuh, zina dan sebagainya, masih ada kemungkinan bagi Allah untuk mengampuni. Baik, paham? Gak dengar makanya. Baik, untuk menghemat waktu. Jawabannya sudah betul. Baik, ada buku. Udah ada buku ini, udah ada. Nah, kalau belum ada tuh sedekah saja ke yang lain. Atau jadikan mahar nanti. Oh, Masya Allah, dekat berarti. Baik, Allah menyebutkan ayat. Tadi kita menyebutkan bahwasannya nas yang datang kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah itu difahami sebagaimana zahirnya. Kecuali di sana datang nas yang lain menyebutkan itu tidak diinginkan adalah zahirnya. Baik, Allah mengatakan dalam ayatnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini ijma' para ulama, maksudnya kepada orang-orang yang belum bertobat. Orang yang mereka tidak bertobat dari syirik besar, dan orang yang mereka tidak bertobat dari dosa besar. Orang yang tidak bertobat dari syirik, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Dan orang yang mereka tidak bertobat dari dosa besar, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain dari kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Faham?
Nggak paham juga? Ya gitu maksudnya. Ya, maksud beliau begitu. Cuman yang saya tangkap itu yang dimaksudkan. Cuman kita punya standar jawaban benar atau jawaban salah. Kan gitu. Dan datang hadis juga dari Nabi SAW. Hadis yang dikenal dengan hadisul bitaqah. Apa hadis bitaqah? Ada seorang laki-laki yang dia didatangkan catatan amalan kejelekan. Yang catatan amalan kejelekan tersebut tis'a wa tis'ina sujillan, 99 catatan, dan satu amalan catatan kejelekan itu sejauh mata memandang. Satu saja sejauh mata memandang dan sisanya 98. Kan begitu? Kemudian didatangkan kepadanya bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian dia berkata, ya Allah, apa bitaqah yang satu yang bertuliskan la ilaha illallah dengan banyaknya dosa yang aku lakukan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang dosanya dengan satu bitaqah tadi, ternyata bitaqah itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Ada dosa A, dosa B, dosa C, dosa D, semua diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Inilah dalil yang memalingkan ayat menyebutkan tentang neraka ya, dengan ayat Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan bahwasanya orang yang mereka tidak bertobat dari dosa besar tidak mesti masuk neraka. Tapi namun para hadirin dan hadirat, ada hal yang penting yang perlu diketahui di sini. Oh, kalau begitu nggak masalah lah kita buat dosa. Jangan-jangan hadis bitaqah itu saya udah buat dosa banyak-banyak di dunia sampai akhirat diampuni masuk surga. Itu namanya bahlul. Iya, jangan hanya ingat hadis itu, ingat ada hadis. Ada orang-orang yang dia cuma satu kalimat dia ucapkan, dengan satu kalimat itu digiring dalam nerakanya Allah juga ada. Jadi jangan lihat yang ini saja, lihat hadis-hadis yang lain. Tetapi justru orang-orang yang beriman, ya, dia memahami hadis-hadis seperti dengan pemahaman yang berbeda. Apa maksudnya pemahaman yang berbeda? Allah Rabbul Alamin, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Orang berbuat dosa begitu banyak, kemudian Allah ampuni dosanya dengan satu kalimat la ilaha illallah yang dia lafadzkan dalam lisannya, diyakini dalam qalbunya, sehingga pantaskah kita sebagai hamba Allah bermaksiat kepadanya yang telah memberikan kepada kita beraneka ragam kemudahan. Tentunya orang yang berakal, ya, akalnya itu akan mendorong dia, tidak akan mungkin saya berbuat maksiat kepada Zat yang begitu rahmat dan begitu rahim kepada hamba-hambanya. Bisa difahami? Jadi bukan peluang untuk berbuat dosa dan bukan berulang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Baik. Jadi ayyuhal rahimani rahimakumullah, ketika ada orang-orang yang mereka keluar daripada masuk dalam 73 golongan yang diancam dengan neraka, yang mereka menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW, dari poin-poin usul, dari perkara-perkara pokok, maka ketika kita mengetahui mereka saudara kita muslimin, maka ada hak-hak yang harus kita tunaikan kepada mereka juga. Faham? Jadi kita nggak melepas diri kepada saudara-saudara muslimin yang mereka berbuat bid'ah, nggak bisa. Ya, bedakan antara orang kafir dengan orang yang berbuat dosa. Apakah dosanya itu bid'ah atau dosanya itu berupa maksiat? Kita nggak bisa berlepas diri dari saudara kita muslimin secara totalitas. Tetapi kita berlepas diri ya kepada siapa saja yang mereka berbuat maksiat, dia berbuat kebid'ahan, sejauh mana dia berbuat dosa dan sejauh mana dia berbuat kebid'ahan. Kalau bid'ahnya satu jengkal kita berlepas diri darinya. Kalau seandainya bid'ahnya satu hasta kita berlepas diri darinya. Tidak berlepas diri secara totalitas. Ini jalannya para salaf. Ini jalannya para sahabat Nabi SAW ketika orang Khawarij. Di zaman Ali bin Abi Thalib, di pemerintahan Ali bin Abi Thalib, mereka keluar daripada pemerintahan Ali. Dan mereka punya pemikiran-pemikiran yang pemikiran tersebut jelas menyelisih dari sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi mereka buat para pemberontak. Ya, mereka alul bidah atau tidak? Para pemberontak di zamannya Ali. Di zamannya Ali, alul bidah atau tidak? Alul bidah. Tetapi bagaimana sikap Ali radhiyallahu taala kepada mereka? Apakah Ali berlepas diri kepada mereka secara totalitas sebagaimana berlepas diri dengan orang kafir? Tidak.
Ada hak-hak yang Ali radhiyallahu taala memberikan kepada mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, kami tidak akan pernah mengangkat senjata kepada kalian sampai kalian mengangkat senjata kepada kami. Dan kami akan memberikan harta rampasan perang kepada kalian kalau seandainya kalian ikut berperang bersama kami melawan orang kafir. Ketiga, kata Ali, kami tidak akan pernah melarang kalian untuk sholat di mana saja dari masjid muslimin. Silakan. Ya, karena kita nggak boleh melarang orang sholat di masjid muslimin. Itu haknya mereka. Harus kita berikan. Sebesar apapun bid'ah yang dia lakukan, dia masih muslim. Ada hak yang harus kita jaga. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menambah, ini madhabnya kita dalam madhab Syafi'iyah yang bersikap kepada lubuhon, kepada pemberontak, dan beliau mengatakan kita tidak melarang di mana saja mereka berniaga, berjualan di pasar muslimin, silakan. Karena mereka masih muslim, ada hak-hak yang harus kita jaga. Bisa difahami? Karena sebagian orang ketika wah ini al-bidah ini, wah ini bukan jamaah kita ini nggak ngaji sama kita, diboikot seluruhnya, wala ucapin salam, wala jawab salam, bahkan jualan pun nggak mau sama mereka. Insyaallah. Ya, ini adalah kekeliruan, ini adalah sikap ekstremisme, ini merupakan sikap berlebih-lebihan, dan itu tidak dikenal dalam manhaj salaf. Bisa difahami? Kepada orang kafir saja kita masih bisa bermuamalah, apalagi kepada saudara kita muslimin. Dia memberikan salam, menjawab salam. Justru terkadang dengan kita mungkin bersikap baik kepada dia, dia bisa meninggalkan apa yang dia lakukan dari hal yang menyelisih dari sunnah Nabi SAW tadi. Bisa dipahami? Al-muhim, hadis Nabi SAW terpecah menjadi 73 golongan. Mereka adalah umat Islam. Mereka masih ada hak-hak yang harus kita jaga, tetapi keluar daripada usul Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan lagi-lagi saya katakan, kita sedang tidak berbicara diri kita, tapi kita berbicara pondasi. Ini loh pondasinya. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin dalam doa kita, ya, di dalam kita belajar untuk kita mencari tahu mana jalannya Rasulullah, mana jalannya para sahabat Nabi SAW, dan mana yang bukan jalannya mereka. Kan begitu kan? Jadi diri kita tidak memisalkan hadis ini, tetapi kita memisalkan hadis ini dengan perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya. Mafhum nggak maksud saya? Jelas ya? Jadi kita harus belajar, menggali mana ucapan sahabat, bagaimana pemahaman sahabat, bagaimana jalan mereka dalam memahami agama ini, dan kita berusaha berjalan di atas jalan tersebut. Baik. Kemudian kata Syekh, faman wafaqa i'tiqadahu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min al-mu'taqadat fa innahu yanju min adabillah wa yadkhul jannah. Lidha sumiyatul firqatul multazimah hadhihi al-aqidatu wa thabita 'alayha al-firqatul najiyatu. Baik, firqatan najiyah. Faman wafaqa, dan siapa yang seseorang bersesuaian i'tiqadnya, keyakinannya apa yang datang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka dia itu akan selamat dari azabnya Allah dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Makanya dinamakan firqatul multazimah, dengan akidah yang thabitah ini disebut dengan firqah an-najiyah. Apa artinya firqah an-najiyah? Golongan yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari azabnya Allah dan selamat, dan mereka masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Apakah mereka selamat dari, maksud saya, mereka selamat dari azabnya Allah, ya, azab yang kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Bisa saja mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dosa dan maksiatnya, tetapi tetap mereka akan terselamatkan dari kekekalan di dalamnya. Bisa dipahami? Jadi nggak bisa, wah ini saya sudah pengikut salaf ini, ya pasti saya masuk surga, ya apapun yang saya buat saya masuk surga. Enggak demikian, bukan gitu fahamnya. Tetapi orang yang mereka melazimkan dirinya kepada sunnah Rasulullah, itu akan memudahkan dirinya masuk surga. Jadi bukan berarti kita ini sudah al-sunnah wal jamaah, walaupun kita nggak sholat tetap kita masuk surga. Kita tetap harus, kalau kita sudah al-sunnah wal jamaah, walaupun berbuat maksiat kita masuk surga. Iya, kita yakini itu tetap dia masuk surga. Tetapi dosa dan maksiat terkadang bisa mengantarkan seseorang dulu ke dalam neraka, walaupun tidak kekal. Bisa dipahami? Baik.
Wa sababu tasmiyatiha bihadzal ismi yarji'u ila kauniha najiyah min adzabillah wa dzalika min baini 73 firqah amma firqatul baqiyah fa hiya finnar wal iyadu billah. Dan sebab dinamakan nama ini dengan nama firqatun najiyah, dan dia disebut sebagai najiyah, yaitu selamat dari adabnya Allah, dan itu diantara 30 golongan, ya, satu golongan yang akan selamat, dan tersisa dari golongan tadi mereka diancam di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan fal firqatun najiyatu hiya ahlus sunnati wal jamaati fi kulli zamanin bidayatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi wa nihayatun bi akhir hadhihi ummah Muhammadiyah inda qiyamis sa'ati kama warada fil hadithi la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirina la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Ya. Maka firqatun najiyah mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah di setiap zamannya, dimulai dari zaman Nabi SAW dan sahabatnya, dan diakhiri di umat Nabi Muhammad SAW ketika ditegakkan yaumul qiyamah. Jadi dari awal sampai akhir mereka yang berjalan di atas jalannya Rasulullah, mereka disebut sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Dan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatun, terus menerus dalam umat ini akan terus menerus ada satu kelompok dari umat ini, mereka berada di atas kebenaran dan tidak memudaratkan mereka siapa yang ingin merendahkan mereka dan siapa yang menyelisih mereka, sampai datang perkaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tetap di atas kebenaran. Perhatikan baik-baik ucapan ini, la tazalu ta'ifatun, akan ada terus menerus dari umat ini, mereka menampakkan kebenaran. Kebenaran itu dinampakkan, ya, bukan kebenaran itu disembunyi-sembunyi. Makanya kalau ada orang kajiannya sembunyi-sembunyi, nggak boleh didengar oleh orang lain, hanya didengarkan oleh kelompoknya sendiri, nah itu hati-hati. Ya, ada sesuatu makar yang terkadang ingin dia buat, faham? Tetapi ahlus sunnah wal jamaah mereka menampakkan kebenaran, karena yang mereka sampaikan adalah hak, yang mereka sampaikan adalah Al-Quran, yang mereka sampaikan adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara umumnya, walaupun ada hal-hal dalam kondisi-kondisi tertentu yang adanya tekanan, ya adanya pemboikotan dan lain sebagainya, ini telah terjadi di kalangan para ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita beliau tidak tersebar di zaman beliau, dan beliau hanya membaca, menulis, dan orang-orang yang menukilkan ucapan Syekhul Islam itu sembunyi-sembunyi, dan mereka tidak menyebutkan kalamnya Syekhul Islam, bukan dikarenakan mereka khawatir untuk menyebarkan itu karena ada hal yang menyimpang, tidak, tetapi ada kondisi dan keadaan terkadang mereka menyembunyikannya. Bisa difahami? Allah Ta'ala alam bisawab. Ini insyaallah akan kita lanjutkan, ini masih muqaddimah, dan insyaallah kita lanjutkan pada subuh besok pagi. Mungkin ada beberapa soal yang mau ditanyakan terkait dengan masalah yang sedang kita bahas. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Baik, kami sebagai penuntut ilmu tahu ketika pemahaman dari ustaz-ustaz itu benar, maka boleh mengambil ilmu darinya. Namun terkadang walaupun benar pemahamannya, kami masih milih-milih untuk hadir dari kajiannya. Apakah yang harus kami lakukan untuk tidak melakukan perbuatan ini, dan tolong berikan nasihat buat kami. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, seseorang memiliki kecondongan itu adalah hal yang sifatnya tabiat. Ya, dia condong kepada ini, dia condong kepada itu. Ini hal yang tabiat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan wanita atau suami yang mempoligami istri-istrinya, dia harus bersikap adil. Ya, dan adil itu bukan kembali kepada kecondongan, tapi adil dalam masalah nafkah. Adapun masalah kecondongan itu nggak bisa dipaksa. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi, beliau mengatakan Aisyah.
Padahal ada istri beliau yang lainnya. Nah, kecondongan hati manusia itu nggak bisa dipaksa, tidak bisa dipaksa. Nah, kalau seandainya istri yang harus bersikap adil ada kecondongan kepada istri yang lain, apalagi yang bukan istri, begitu. Faham? Jadi seseorang dia condong dengan ustadz ini, dia condong dengan ustadz ini, hal yang biasa, tabiatnya manusia. Tetapi jangan sampai kecondongannya ini dia membuat kerusakan, ya, dia menjatuhkan kedudukan orang lain, dia merendahkan kemuliaan orang lain. Ini yang salah, ini yang keliru. Tapi kecondongan dia untuk belajar dengan ustadz fulan, dengan ustadz fulan, dengan ustadz alam, itu hal yang biasa terjadi. Dan itu juga terjadi di kalangan penuntut ilmu di zamannya Al-Imam Bukhari. Ketika Al-Imam Bukhari membuka majelis, di majelis gurunya beliau, Imam Bukhari belajar dengan Muhammad bin Yahya al-Zuhri, dan bersamaan itu beliau juga buka majelis. Dan ternyata majelisnya Al-Imam Bukhari rahimahullah lebih banyak dihadiri oleh para murid-murid pada waktu itu dibandingkan majelis gurunya Al-Imam Bukhari. Faham? Jadi ini hal kecondongan hati. Tidak ada masalah seorang condong hati, tapi jangan sampai kecondongan hati tersebut dia merendahkan ustadz yang lainnya. Itu yang nggak baik. Bisa difahami? Itu yang nggak baik. Namun jangan sampai saya condongnya kajiannya pengennya sama ustadz siapa misalnya? Ustadz siapa? Nah, sama Ustadz Firanda misalnya, atau sama Ustadz Syafiq misalnya. Lah mereka mau ke Medan berapa lama sekali? 2 tahun sekali pun nggak ada, terus nggak belajar. Ini juga salah kan begitu? Salah nggak? Salah. Jadi kecondongan itu silakan, tetapi ketika di sana ada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang mengajarkan ilmu, dan kita butuh dengan ilmunya, kita butuh dengan pembahasannya, ya sudah kita hadir di situ. Bisa difahami? Kecondongan silakan, tapi jangan menghalangi kita untuk mengambil kebaikan kalau memang kebaikan itu memang harus kita butuhkan. Dulu ketika kita di Yaman, dia saya kata kalau itu kan sistem universitas dan jadi sudah ada kurikulumnya A, B, C, D dan seterusnya. Kalau kita di Yaman itu kan sistemnya sistem talaki. Jadi setiap malam Sabtu itu dibuka pelajaran besok hari Sabtu, ya jam sekian, itu dalam satu malam ada satu minggu ada 30 pelajaran. Ya, jadi kitab Qatrun Nada itu kadang dibahas oleh 3 orang guru. Ya, nanti kitab Aqidah Wasithiyah diajarkan oleh sekian guru. Dalam satu kitab gurunya banyak. Ya kita tinggal memilih mana kecondongan kita kepada guru-guru tersebut. Itu hal yang biasa. Faham? Namun jangan sampai merendahkan atau jangan sampai nggak belajar sama sekali nunggu ustadz idolanya. Ini yang salah. Mafhum? Jelas ya? Dan antum sebagai seorang penuntut ilmu, kita sedikit di dalam belajar itu kan ada kelas ya, ada kelas apa ya, newbie, tahu newbie? Orang baru ngaji. Ada kelas penuntut ilmu. Jadi jangan kelasnya baru ngaji semuanya. Gimana kelas baru ngaji? Orang baru ngaji kan senangnya kajian tematik, kajiannya masalah gimana ini, gimana itu. Ya kita nggak repot-repot mikir panjang-panjang. Pokoknya asik aja dengarnya. Ya, itu makomnya siapa? Makomnya orang baru ngaji. Makomnya kalian penuntut ilmu yang kita pingin ada yang membahas kitab ini, ada yang membahas kitab ini, ada yang membahas usul fikih, ada qawaidul fiqhiyah. Karena itu yang kita butuhkan. Kita sudah nggak berbicara retorika lagi. Kita nggak bicara lagi ustadz berfollower banyak. Kita nggak berbicara lagi ustadz yang hebat dalam kalimat-kalimat yang disusun. Karena yang kita butuhkan bukan retorika, yang kita butuhkan tahsil ilmi. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, orang-orang yang baru ngaji wajarlah cari-cari yang retorika dan lain sebagainya. Ya kalau kalian sudah penuntut ilmu bukan gini lagi udah. Karena kalau kalian cari retorika, kalian pergi ke Madinah. Ya, ini sekarang Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah sudah mulai kajian. Jadi beliau biasanya setahun sekali, beliau tinggal di Riyadh, beliau pergi ke Madinah. Itu di Masjid Nabawi beliau mengisi kajian kadang 2 minggu, mungkin ada 10 kitab beliau tamatkan. Ya, dari pagi sampai malam. Itu hampir semua kajian di Masjid Nabawi libur. Ya, setahu saya pengajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad libur belajar Isya. Ya, pengajian Syekh Sulaiman Ruhaili juga libur. Pengajian Masyayikh libur, beliau pegang Masjid Nabawi, beliau mengisi kajian. Ya, dari pagi sampai malam. Ya, Jurumiyah, kitab-kitab seperti itu yang beliau bahas. Susul Salasa. Kalau untuk mendengar beliau kajian, udah, nggak ada, nggak ada.
Ada kalimatnya itu kata aja beliau bahas. Iya. Nah, kita penuntut ilmu, kita nggak lihat itu, yang kita lihat apa? Bobot ilmu yang disampaikan tadi. Faham? Biarkan itu orang-orang yang baru hijrah. Faham? Jadi kita cari kitab. Alhamdulillah untuk di sini kan kampus sudah ada kurikulum, sudah ada pelajaran yang antum diajarkan oleh para guru-guru antum, ya. Dan waktu yang tersisa antum gunakan semaksimal mungkin. Ya, kalau dulu kalau di Madinah, ya belajarnya kan sampai jam 12 siang. Ya pada asar para mahasiswa yang mereka semangat belajar pergi ke Masjid Nabawi, karena pada asar ada kajian Syekh Sulaiman Roheli, pada maghrib ada pengajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, pada isya biasanya ada halaqah Quran, orang mutasmi Quran, meroyal Quran di Masjid Nabawi. Ya. Nah, kalian di sini ya mungkin wallahu alam saya nggak tahu apakah di masjid kita ada kajian rutin di sini. Nah, kalau tidak ada kajian rutin ya antum bisa mendengar ya kitab-kitab yang dibahas oleh para ulama, kitab Syekh Shalih Suhaimi. Ya beliau bahas usul salasa, ayo coba kita dengar, memperkuat bahasa Arab antum, memperkuat mufradat bahasa Arab dan juga menambah maklumat. Ya antum ketika belajar, karena antum keseharian kan bahasa Arab di sini. Jadi sudah mudah untuk kita dengar kaset-kaset para ulama. Jadi jangan buang waktu begitu saja. Udah selesai kuliah, udah selesai. Besok masuk kuliah lagi enggak. Tafrik tulis. Ini target saya bulan ini kitab usul salasa Syekh Shalih Suhaimi saya harus tamatkan. Usaimi saya harus tamatkan. Ya, besok baca lagi. Ya, saya ingin mendengar kitab usul fikih miliknya Syekh Dr. Amir Bahjan misalnya. Ya, beliau punya YouTube-nya, beliau punya kitabnya, kita bisa menyimak. Ya, jadi dengan kemudian seperti ini kita bisa terus belajar dan menuntut ilmu agama. Paham? Jadi jangan antum masa muda, jangan lewat waktu begitu saja. Karena ketika antum sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya dakwah, terkadang kita sudah tersibuk dengan belajar. Jadi pergunakan waktu semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu. Baik. Nah. Sedikit keluar dari tema, tapi curhatan ana masih berkaitan dengan iman dan akidah. Ana adalah penuntut ilmu yang masih belum bisa istiqomah. Apalagi di semester penghujung pada zaman fitnah ini, terkadang iman terhadap takdir masih suka goyah, khususnya masalah jodoh. Kalau lama gerak bisa ditipu. Kalau gerak sekarang belum waktunya untuk menghalalkannya. Berarti menghalalkannya ada objek yang sudah Mohon nasihat untuk anak yang masih belum bisa benar-benar beriman kepada jodoh yang telah ditetapkan. Perbanyak belajar akidah, perbanyak belajar tauhid, ya. Dan kita di dalam mengenal sifat-sifat Allah, ya, efeknya itu langsung pada saat itu juga. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah, sehingga saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya ulangi kembali, orang yang mereka mengenal Allah, efeknya itu langsung kepada dirinya. Efeknya bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, bukan yaumul qiyamah, hari ini. Itu berefek pada diri orang yang beriman ketika dia mengenal Allah. Di antara sifat Allah Al-Alim, dari nama Allah Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, mengetahui hal yang sebelum terjadi dan mengetahui apa yang akan terjadi, dan Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ketika kita menyadari bahwasanya Allah yang terbaik untuk kita, Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita, maka sudah cukup bagi orang beriman. Dia berdoa kepada Allah, dia pasrah dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya setelah dia berusaha, karena itu yang terbaik untuk dirinya. Sesuatu yang menurut engkau baik belum tentu itu baik buat dirimu. Sesuatu yang itu jelek menurutmu, tapi terkadang itu baik untuk dirimu. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha meninggal suaminya beliau, menurut beliau baik atau tidak? Meninggal suami, jelek meninggal suami. Kan begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau sebuah doa. Iya.
Tidaklah seorang hamba dia ditimpa kepadanya sebuah musibah kecuali dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala dari apa yang telah Engkau berikan kepadaku musibah, dan gantikanlah yang lebih baik dari apa yang telah Engkau ambil dariku. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah kepada saya. Ya, karena menurut beliau ini jelek buat saya, suami saya sudah meninggal, dan beliau ya tidak punya perasaan kalau Nabi dia akan melamar beliau sebagai seorang istri, karena beliau nggak pantas, beliau merasa nggak pantas Nabi melamar saya, siapa saya, kan begitu. Kemudian tiba-tiba Rasulullah melamar beliau, dan beliau berkata, ya Rasulullah, saya ini adalah wanita yang sudah tua, saya tidak muda lagi. Kata Rasulullah, saya juga bukan laki-laki yang muda, saya juga sudah tua. Ya Rasulullah, saya punya seorang anak, ya Rasulullah, saya janda membawa anak. Anaknya engkau anak saya, kata Nabi. Masya Allah. Dinikahkan oleh Rasulullah. Dinikahkan oleh siapa? Laki-laki yang terbaik di muka bumi ini. Akhlaknya baik, wajahnya tampan, perangainya luar biasa. Wanita mana yang tidak suka dan senang dipinang oleh wanita laki yang terbaik di muka bumi ini? Dan Ummu Salamah tadi berpikir apa? Dengan meninggal suaminya itu hal yang jelek buat beliau, tapi justru meninggal suaminya beliau menjadi sebab kebaikan beliau dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ragu dengan apa yang Allah pilih untuk kita? Ya, bisa saja Allah menyelamatkan kita, dia segera menikah karena nggak baik buat kita dia itu. Bisa saja dia baik buat orang lain, tapi belum tentu baik untuk kita. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali rezekinya telah dicatat oleh Allah, dan jodoh bagian dari rezeki. Baik, kalau seandainya pun misalnya nggak dapat jodoh di dunia, maka jangan sampai di surga juga nggak dapat, di akhirat juga nggak dapat jodoh. Faham? Al-muhim nggak perlu takut hal ini, seperti nggak perlu takut. Ya, wah Ustaz itu kembang desa, dia bahaya ini kembang desa. Bisa saja kembang desa itu dinikah oleh laki-laki lain kalau Anda mendapatkan kembang kota. Ya, jangkauannya lebih luas. Bisa dipahami? Al-muhim belajar terus untuk ilmu ada saatnya, ya. Ada hal yang indah. Karena sesuatu jadi begini. Tapi saya sering bertanya, suami, ya, kapan teh manis dingin itu menjadi minuman yang paling lezat? Kapan? Hah? Ketika haus, suasana panas, ada yang lebih indah, ada yang lebih lezat. Kapan? Ketika puasa. Hah? Ditemani Pak istri? Belum tentu. Antum belum punya pengalaman. Ini jeruk, jus jeruk dingin, matahari yang terik, kita lelah dari pagi berpuasa. 5 menit sebelum dikumandangkan adzan, subhanallah, ada teh jeruk manis, jus jeruk. Gimana kira-kira? Lezat gak? Tapi kalau kita panas, capek, ada minum, tinggal minum, biasa. Ini masalahnya ada waktu tertentu kita bisa minum. Betul gak? Aduh, pokoknya lezat sekali ini minuman ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ kita lezatnya luar biasa. Apa faedah yang kita petik? Faedah yang kita petik, sesuatu yang itu ditahan. Ketika dilepas, itu nikmatnya luar biasa. Faham? Jadi kalau kita dapatnya gampang, mudah, biasa itu, biasa. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang sulit, untuk waktu yang begini, ketika kita dapat kelezatan yang berbeda. Faham di sini? Itulah indahnya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Bagaimana cara menyebar luaskan dakwah sunnah di daerah terpencil atau pelosok? Alhamdulillah, setahu saya kampusnya antum ini kan yang sudah tamat kan dikirim-kirim kan, kirim salam. Udah, ini hal yang baik, yang bagus. Ya, masuk ke perkampungan, masuk ke area-area yang memang jauh manusia dari kebaikan, dan ini adalah program yang sangat luar biasa. Dan antum kalau bisa milihnya di perkampungan,
Jangan milih saya di Jakarta aja lah, atau di Medan saja. Milih yang paling terpencil di sana. Antum harus tahu, ada orang-orang kafir yang mereka itu tinggal di negara Eropa yang hidupnya serba mewah, hidupnya serba ada. Mereka siap tinggal di daerah terpencil di negara kita untuk memurtadkan saudara-saudara kita muslimin dari agamanya. Jadi jangan sampai kita kalah sama mereka. Ya, kita jangan sampai kalah sama mereka. Kita ingin membela, menolong diri kita, menolong agama Allah, dan menyelamatkan saudara-saudara kita muslimin. Terkadang cuma satu kotak Indomie mereka bisa murtad dari agama. Terlebih Sumatera Utara yang memang di sini banyak orang-orang non Islam. Ya, maka ya mungkin alhamdulillah pihak kampus saya rasa pasti sudah ada pemetaan kemana yang harus dikirim. Ya, maka ini adalah hal yang sudah baik, sudah luar biasa bagusnya. Ya, dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh kampus-kampus yang lainnya dan diikuti oleh mahat-mahat yang lainnya untuk mengirim para mahasiswa atau para santri yang sudah selesai belajar untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat Islam, terkhusus di tempat-tempat yang terpencil. Ya, cuman masalahnya lagi Ustaz, waduh, ini bahaya nih kalau HP nggak ada, sinyal nggak ada, sinyal udah diambil sama orang. Allah ganti yang lebih baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baik. Baik. Dulu ana sempat belajar ilmu-ilmu tentang psikopat. Dan paling hobi menonton film-film berdarah. Alhamdulillah ana sudah tinggalkan belajar ilmu tersebut, tetapi yang menjadi masalah adalah kerjaan ana lebih banyak menghayal, sehingga ibadah sering terganggu. Timbul sebuah pikiran, yaitu melukai diri sendiri tidak boleh dan haram, apalagi membunuh seseorang yang tetap haram. Jadi menurut ana ya udah menghayal saja. Pertanyaan adalah bagaimana cara menghilangkan hayalan kebiasaan yang ana sering tonton video-video berdarah tanpa sensor itu. Jujur kadang hati ini tidak terasa nyaman. Apa tips cara dari Ustadz? Para hadirin dan hadirat, dan kepada yang bertanya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan obatnya. Dan penyakit di sini apakah itu penyakit hati? Ya, ataukah itu penyakit badan? Alima man alima, jahila man jahila. Ada yang mengetahui penyakit tersebut obatnya, ada yang tidak mengetahuinya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan obat dan menurunkan obat dari segala penyakit. Dan ini merupakan penyakit. Jadi ini merupakan efek daripada dosa dan efek daripada maksiat. Jadi walaupun seseorang itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun efek dosa itu terkadang sangat berpengaruh. Oleh karena itu, teman-teman, ya memang hidupnya walhamdulillah dijaga oleh Allah, tidak dalam kubang kehitaman, banyak bersyukur kepada Allah dengan coba-coba masuk. Karena ketika kita sudah masuk itu kan sulit kita keluar. Ketika kita sudah keluar terkadang masih memberikan bekas dalam kehidupan kita. Ini satu hal. Hal yang kedua, tidak ada obat yang paling baik ya kecuali Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Diturunkan daripada Al-Quran yang di dalam Al-Quran itu ada obatnya. Maka banyaklah membaca Al-Quran. Ketika seseorang banyak membaca Al-Quran, maka insya Allah hatinya akan lebih tenang, hatinya akan lebih khusyuk, hatinya akan lebih terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin teman-teman semuanya, di antara hal-hal yang indah dalam kehidupan kita, ya kehidupan itu bukan hanya sekadar malam pengantin baru, enggak. Di antara hal-hal yang indah dalam kehidupan kita adalah di malam-malam akhir bulan Ramadan. Terkhusus di malam-malam ganjil, terkhusus lagi malam 27. Ingat momen itu? Ingat momen malam 27 Ramadan? Begitu tenang hidup seorang muslim, begitu khusyuk kehidupan kita. Siapapun, ya, membaca Al-Quran sedikit terkadang menangis. Ketika sujud terkadang begitu mudah air mata kita terkeluarkan. Kenapa? Hal itu begitu indah dalam kehidupan kita dan itu hilang dari kita sekarang ini. Tidak lain karena di bulan Ramadan kita selalu dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan kita mungkin membaca Quran 1 juz satu hari.
Itu diantara rahasia kenapa bulan Ramadan adalah bulan-bulan malam-malam yang indah dalam kehidupan kita. Dan itu hilang dari kita karena dengan hilangnya bulan Ramadan kita hilang untuk membaca Al-Quran. Maka perbanyaklah baca Quran, perbanyak baca Quran semaksimal mungkin. Pasti ada waktu, nggak mungkin kita waktu nggak ada baca Quran, pasti ada waktu. Ya, paksa harus baca Quran, paksa. Karena itu obat penyejuk hati dan penerang jiwa kita. Ya, kenapa Rasulullah begitu tenang hidupnya? Ya, kenapa Rasulullah tidak cepat emosi? Kenapa Rasulullah hatinya tidak galau? Karena beliau keseharian dengan Al-Quran. Ketika Ummu Salamah waktu itu memberikan kue makanan kepada Nabi SAW yang diantar oleh seorang pembantu beliau yang kebetulan Nabi pada waktu itu di rumah Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu taala melihat ada makanan yang diberikan oleh Ummu Salamah, ditepis oleh Aisyah, jatuhlah makanan tadi, pecah piringnya dan terburai makanannya. Dan Nabi SAW beliau hanya mengatakan, ibunda kalian Aisyah sedang cemburu. Udah, itu aja kata Nabi. Kemudian beliau mengambil makanannya, beliau bagi kepada sahabat dan beliau mengambil piring menggantikan piringnya Ummu Salamah. Nggak emosi Nabi. Kenapa Rasulullah bisa enggak emosi, tenang Nabi? Karena beliau kesehariannya membaca Al-Quran. Kenapa kita cepat emosi? Ada masalah emosi, sedikit masalah emosi, sedikit masalah ngambek. Kenapa? Karena hati kita kosong dengan Al-Quran. Jadi menghayal itu bukan solusi. Sudah ada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Perbanyak baca Al-Quran. Ya, baca kisah-kisah. Ya, baca terjemahan Al-Quran. Ya, ada kisah yang menarik, kisah Nabi Yusuf. Bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini insya Allah akan menghilangkan hal-hal yang berbau tadi. Jelas, ini satu. Hal yang kedua, orang yang cerdas adalah orang yang tahu di mana titik lemahnya. Itu orang yang cerdas. Bukan orang yang cerdas semata dia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Karena terkadang di zaman sekarang untuk mengetahui halal dan haram terkadang mudah, tinggal searching saja. Apa hukumnya ini dan ini, bisa masyarakat kencing langsung keluar fatwa, kan begitu. Ya, walaupun itu bukan segalanya dalam belajar dan untuk ilmu, karena ilmu butuh talaki. Namun yang lebih cerdas lagi adalah orang yang dia tahu di mana titik lemahnya. Nah, kalau seandainya titik lemah saya, kegiatan saya nggak ada, nggak mau rojaah, kelas lagi libur, kalau saya bersendirian, titik lemah saya di situ, saya menghayal, ya kan? Di situ udah masuk pikiran-pikiran jelek, maka jauhi titik lemah tadi. Bagaimana caranya? Ambil Quran, ambil buku-buku yang bisa dibaca, murojaah pelajaran, atau bertemu dengan temannya. Ayo kita diskusi, atau ayo teman saya kita ngobrol. Yang jelas dia harus tahu di mana titik lemahnya. Jelas dia jauhi ya titik lemah tersebut. Karena kalau dia tidak menjauh di mana titik lemahnya, kita khawatir sampai mati penyakit itu terus akan ada bersama dirinya. Baik. Atau misalnya titik lemahnya, ya saya nggak nonton film-film yang berdarah-darah, cuman saya nonton film yang banyak sensornya. Ya, ini juga akan ada khayalan dalam hidupnya, dalam kalbunya apa yang dulunya dia tonton. Bisa difahami? Jadi ini coba diterapkan sembari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan penyakit itu dari dirinya. Jadi menghayal, saya ulangi kembali, itu bukan solusi. Ya, seorang penuntut ilmu banyak hal yang dia perlu lakukan daripada menghayal, karena nggak ada manfaat apapun menghayal. Ya, ada nggak manfaat menghayal? Nggak ada manfaat sama sekali. Ya, kata Umar bin Khattab, orang yang paling saya benci adalah orang yang tidak ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Itu orang yang paling saya benci. Menghayal manfaat dunia nggak dapat, akhirat apalagi. Jadi pegang, bawa baca Quran, baca kisah-kisah para nabi dan rasul. Mudah-mudahan itu akan bisa mengongkar hatinya, dan sedikit demi sedikit tiba-tiba hilang tanpa terasa. Iya, Ustaz, kayaknya cara yang paling terbaik saya untuk menghilangkan itu adalah apa misalnya? Menikah. Ya udah nikah. Ya, supaya ada mainan baru. Jadi nggak sibuk sama hal itu. Ada mainan baru kan? Banyak kerjaan, ada mainan baru kan? Ya, kalau itu memang solusinya, ya udah bismillah. Ya, tapi kalau seandainya belum memungkinkan, praktek apa yang saya sebutkan tadi, insya Allah Allah akan hilangkan penyakitnya. Tapi cukup. Satu lagi.
tolong ceritakan pengalaman yang paling berkesan saat belajar di Yaman. Tapi kalau kita cerita pengalaman sebenarnya, ya kita sudah ada contoh dari Nabi kita SAW, contoh dari para sahabat, contoh dari para ulama. Itu insya Allah akan jauh berefek dalam hidup kita dibandingkan antum tahu apa pengalaman saya. Paham? Karena efeknya kurang, nggak ada pun jangan-jangan. Ya, namun orang yang bertanya itu ada hak untuk kita jawab. Mungkin saya nggak cerita pengalaman saya ingin cerita ya sedikit tentang bagaimana bentuk pembelajaran di negeri Yaman. Kan begitu ya. Dan antum semuanya yang tinggal di masa-masa SMA dulu, masa yang paling indah itu kan masa SMA katanya. Tapi sebenarnya masa yang paling indah itulah masa kita belajar dan menuntut ilmu agama. Yaman adalah satu negeri Arab yang paling termiskin di Jaziratul Arab. Ya, dan kekurangan-kekurangan di negeri Yaman ya, itu terkadang membantu kita untuk menuntut ilmu agama. Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah mengatakan al-faqru yu'inukum fi talabil ilm. Kefakiran itu terkadang membantu kalian dalam menuntut ilmu. Karena tidak banyak fasilitas, terkadang dengan fasilitas memulai banyak membuat orang lalai dari ilmunya. Ya, jadi di Yaman tahun 2003, saya baru Yaman 2003. Zaman itu belum ada Facebook, belum ada Instagram dan lain sebagainya. Jadi waktu belajarnya itu lebih banyak. Nggak ada internet. Jadi kalau kita mau telepon, dapat telepon dari keluarga, itu nunggunya di wartel. Tahu wartel? Tahu apa wartel ya? Kaum milenial mesti tahu wartel ya. Jadi nunggu di situ. Bisa ada janjian teleponnya nanti ya hari Jumat minggu depan. Jadi janjiannya minggu yang lalu. Ya, duduk di situ. Angkat telepon, oh bukan orang lagi. Ya, telepon lagi, baru masuk. Jadi di tengah-tengah kesulitan seperti itu, kita merasakan lezat bisa berkomunikasi dengan keluarga. Tapi kalau antum yang setiap hari mudah berkomunikasi, kan nggak lezat lagi kan, biasa aja kan. Lagi kepada yang saya sebutkan tadi, ketika hal itu sulit, ketika kita mendapatkan itu sebuah kelezatan. Apalagi kita cerita yang ringan-ringan dulu. Ya, apalagi misalnya hari Kamis atau hari Rabu ada yang mendatangi kita, Fulan, hari Jumat saya undang kamu makan ya. Masya Allah, undang makan. Luar biasa ini. Jadi undangan makan di hari Jumat itu hari yang sangat dinantikan, hari yang ditunggu-tunggu. Apa hidangan makan? Paling hidangan makan kalau hidangan orang Indonesia ada ceker ayam, itu digoreng pakai tepung, udah itu makannya pakai nasi. Ya, atau mohon maaf itu buntutnya ayam digoreng pakai tepung, itu dimakan. Ya, kalau diundang sama orang Yaman itu ada ayam kadang dibagi 4 direbus sama nasi, udah itu makanannya. Tapi subhanallah itu sebuah kelezatan. Iya, sesuatu kekurangan yang didapatkan seorang penuntut ilmu terkadang atau siapapun kehidupan seorang manusia itu akan merasakan lezat ketika dia mendapatkannya. Antum hari ini karena mungkin ada kemudahan apa saja bisa dimakan, kan nggak ada yang lezat lagi. Hari Jumat liburan, makan ini makan itu di Medan biasa kan? Karena setiap hari ada kemudahan. Tapi ketika seseorang itu mendapatkan kesulitan, sulit dia mendapatkan makan, minum teh manis dingin itu, minum teh panas itu lezat, makan nasi cuma pakai ayam itu sebuah kenikmatan. Itulah maha adil Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Orang yang punya kelapangan hidup, nggak ada lagi yang dia tunggu, nggak ada yang dia tunggu, semuanya dia bisa dapatkan. Tapi orang yang memiliki kekurangan dalam kehidupannya, ketika diberikan nikmat itu sangat lezat. Itulah saya ulang kembali rahasia atau kasih sayang Allah dan adilnya Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu jangan pernah berprasangka jelek kepada Allah. Setiap orang ada kebahagiaannya masing-masing. Baik. Kemudian adapun sistem belajar di Yaman seperti yang saya sebutkan tadi, ya, itu guru-guru kita biasanya masyayikh itu dia ngajarnya pada zuhur, pada asar, pada maghrib. Itu setiap hari. Ya, baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim dan seterusnya. Ya, hari raya paginya sholat Id, zuhurnya langsung kajian. Itu syekh nggak pernah libur. Ya, yang libur cuma kajian-kajian khusus. Ya, jadi karena di Yaman itu sistem belajarnya adalah talaqi. Jadi misalnya kita belajar dari kitab Nahwu, kita masuk kitab Jurumiyah, kemudian masuk Tufatul Saniyah,
kita masuk Mutamimah, masuk Qatrun Nada, masuk Alfiyah Ibnu Malik. Jadi itu silsilah belajarnya. Ya, jadi kita selamatkan kitab ini. Nanti dalam mustalah juga begitu. Kalau itu kan sistem kampus yang mungkin kurang lebih seperti Jamiah Islamiyah Madinah. Tapi kalau di Yaman kita modelnya kitab. Ya, jadi kitab mustalah hadis kita belajar dari kitab Al-Baiquniyah, kemudian masuk kitab Bahithul Hadis miliknya Ibnu Katsir, kemudian masuk kitab Al-Muqidhah miliknya Al-Hafidz Adz-Dzahabi, kemudian masuk kitab Taqid wal Idhah miliknya Iraqi, kemudian kita belajar kitab Jarh wa Ta'dil ditulis oleh seorang dokter Jamiah, kemudian setelahnya kita baca kitab Syarah Ilal Imam Tirmidzi rahimahullah. Itu kurikulum kita di Yaman. Baik. Kemudian dalam ilmu usul fikih kita baca kitab usul min usul miliknya Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian kita baca kitab Waraqat yang miliknya Al-Haramain, kemudian kita baca kitab miliknya Al-Imam saya lupa kitabnya. Ada 3 kitab yang dipelajari. Begitu juga Qawaidul Fiqhiyah. Kita baca qawaidnya Syekh Sa'di, kemudian masuk qawaidnya Ibnu Rajab. Adapun masalah tauhid demikian. Usul salasa, usul sittah, qawaidul arba, kitab tauhid, kitab Fathul Majid. Itu silsilahnya. Adapun kitab akidah kita mulai dari kitab Aqidah Wasithiyah, Risalah Al-Mahawiyah, Risalah Tadmuriyah, kemudian kita baca Aqidah Tahawiyah. Itu kurikulumnya. Ya, nah kurikulum ini semuanya bisa dipelajari 4 sampai 5 tahun. Ya, kalau kita fikihnya, karena memang Yaman itu tidak mudaris kita tidak mengikat dengan madhab tertentu, berarti mereka mengajarkan kita Bulughul Maram miliknya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi itu silsilah belajarnya. Ya, jadi teman-teman di Yaman demikian belajar silsilahnya. Namun karena di sana modelnya pesantren, orangnya bebas-bebasan, mau tidur dari pagi sampai malam silakan. Yang masing-masing ngurus diri sendiri. Yang pondok tidak mengurusi. Yang penting kita belajar di sana, ikut pelajaran. Ya, kecuali pada pelajaran umum itu Syekh biasa suka tanya. Suka ada razia siapa yang tidak ikut kajian. Adapun kajian khusus itu masing-masing orang tergantung dirinya sendiri. Mau dia belajar ataukah dia tidak mau belajar. Bisa difahami? Baik. Dan itu mungkin kurang lebih ya pengalaman yang paling menyenangkan ya kepada setiap penuntut ilmu ya, hal yang paling menyenangkan buat seorang penuntut ilmu ya tamat kitab 1, naik kitab yang kedua, naik kitab yang ketiga. Itu kan yang paling menyenangkan kepada seorang penuntut ilmu. Yang zaman dulu nggak ada zaman PDF, jadi kalau kirim uang ini untuk jajan, sisanya tanggal baru masuk ke maktabah lihat kitab, mana kitab mau dibeli. Jadi itu adalah hal-hal yang indah dalam kehidupan para penuntut ilmu, yang mana di negeri Yaman di tempat saya belajar, kalau musim dinginnya itu bisa minus derajat Celcius. Itu kadang-kadang ada air tergenang jadi es, dingin luar biasa. Ya, tetapi seorang yang merasakan nikmatnya ilmu hilang semuanya. Cuman bedanya walaupun Yaman itu kita tinggal itu di Damat, itu gunung, dikelilingi gunung padang, gunung gundul, di tengahnya lembah. Di situlah kita tinggal. Tetapi di situ kehidupannya internasional. Orang Perancis ada, orang Belanda ada, orang Amerika ada, orang Inggris ada, ya, orang Malaysia ada, orang Indonesia ada, India ada, orang Soviet ada. Di semua negara ada di situ. Jadi walaupun di tengah lembah, tapi pergaulannya internasional. Ya, dan ini juga ya namanya kita manusia, siapapun manusia sebagai makhluk sosial suka berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ya, jadi banyak hal-hal yang kita bisa mengenal kebudayaan orang-orang, dan itu salah satu perkembangan orang untuk bergaul dan berinteraksi dengan manusia. Banyaknya orang yang dia ketemui. Bisa difahami. Namun nasihat saya kepada para penuntut ilmu, ya kalian di sini alhamdulillah alal khair, belajar, ada kurikulum dan lain sebagainya, dan di masa muda kalian ya jangan berhenti dalam belajar. Selesai belajar di sini, kita sudah punya program, saya ingin kesini, saya pengen kesini. Ya, harus diniatkan untuk belajar setinggi-tingginya. Dan hal yang paling terpenting, ketika antum belajar di sebuah tempat, di situ antum fokus dan tanamkan pada diri antum, ini tempat terakhir saya belajar. Kenapa saya katakan demikian? Karena wah, ini saya cuma sekadar batu loncatan. Nanti saya mau ke Madinah, nanti saya mau ke Yaman, nanti saya mau ke sana. Kasihan waktu kita di sini berlalu begitu saja, paham? Karena wah, ini saya mau ke Yaman, saya mau ke Madinah, saya tunggu pengumuman Madinah. Ya sudah, di sini yang belajarnya nggak semangat.
nantilah di Madinah saya belajar. Belum tentu. Belum tentu kita bisa lulus Madinah, belum tentu kita bisa ke Yaman. Belum tentu kalau kita ke Madinah, kalau kita ke Yaman, kita bisa fokus. Ada pikiran lain lagi di sana. Tunggulah, habis nikah dulu lah, saya mau semangat ini. Biar semester 1, semester 2, semester 3 pulang, semester 4 bawa istri, saya lebih semangat. Itu syaitan akan terus menggoda kita. Maka di mana kita belajar, itulah tempat terakhir saya belajar. Kita nggak pikir ke kiri, pikir kanan. Selesai kita belajar sini, baru kita belajar tempat lain. Bisa dipahami? Karena ini penyakit menuntut ilmu, ini penyakit. Antum jangan berpikir di Yaman nggak ada ujian, jangan berpikir di Madinah nggak ada ujian. Di Madinah ujiannya lebih banyak lagi. Ya, apalagi jamaah umroh sudah dibuka. Ya, para jamaah umroh butuh mutawif. Mutawif pendamping jamaah umroh. Siapa yang mereka cari? Ya mahasiswa Madinah. Gajinya 1 hari 1 juta. 10 hari 10 juta gajinya. Kerjanya apa? Kerjanya nemanin jamaah beli kurma, nemanin jamaah ke masjid, nemanin jamaah ke raudhah, nemanin jamaah belanja oleh-oleh, itu kerjanya. Nemanin jamaah makan. Enak nggak kerjanya? Berapa gaji sehari? 1 juta, 800 ribu sampai 1 juta. 10 hari? 10 tahun, nggak tergiur itu. Tergiur nggak? Akhirnya, udah saya minta izin ini nggak masuk kampus, menjadi mutawif. Ya, pulang Indonesia, lulusan Madinah. Kerjanya benar jadi mutawif dulunya. Ya, begitu juga di Yaman ada ujian. Jadi jangan berpikir nanti saya di sana baru semangat belajar. Itu semuanya nggak ada itu semuanya. Ya, semangat belajar di sini. Kalau kita semangat belajar, insya Allah sampai ke sana akan lebih semangat. Kalau sini ele-elean, sampai sana lebih ele-elean lagi. Karena ujiannya, karena kita hidupnya masing-masing. Di Yaman hidup masing-masing, di Madinah hidup masing-masing. Cuman bedanya Madinah kalau sudah sekian hari alpa ngalipur udah out, dipulangkan sudah, ditarik visanya. Paham? Cuman intinya belajar itu dari kita sendiri harus bersemangat. Apa yang ada kebaikan di tangan kita, itulah kita usahakan. Jangan menunggu air hujan yang belum tentu turun, sementara air yang di baskom tidak kita urus. Bisa dipahami? Allah Ta'ala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya cukup bahagia bisa bertemu dengan antum semuanya di sini. Dan Rasulullah menyebutkan la yashkurullah wa la yashkurun nas, tidaklah seseorang bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin mengaturkan terima kasih kepada mudir atau kepada pihak yang telah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili. Barang siapa yang seorang menunjukkan sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dengannya saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.